mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Adalah kita yang memegang kendali untuk saling menjaga diri, agar kita bersama tetap aman dan mampu menjalin kembali harapan-harapan. Sarung mangga. Ya menemani istirahat malam Side dengan lagu-lagu Sasak sak paling main. Saksikan Sasak Tulen hanya di Lombok TV. Mule londong kereng cap lontar ni mule kuah. Bau dikadu begitu. Apa pada pegaduhan dah? Kereng cap lontar. Dah buah paling bagus no. No sekarang kereng cap lontar. Yang beli kereng cap lontar. Okay. Pilihan luwe kualitasnya bagus. Warni napi de boyak pasti ara. Kereng cap lontar. Tetu kuat kanje berkualitas. Terus online request di Lombok TV, yang lain no thank you. Kita bersama selama, gapai tiket untuk ke surga. Di surga kita bersama-sama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di edisi awal bulan Oktober 2022 bertepatan juga dengan Hari Kebangkitan Pancasila, bangkit bergerak bersama Pancasila. Saya Bunda
nih hadir untuk Anda dalam bincang hangat kali ini tentunya dengan tema yang sangat menarik sekali dengan narasumber yang luar biasa juga yang sudah hadir bersama kita di studio. Dan kita tahu setiap tanggal 29 September 2022 itu diperingati yang namanya Hari Jantung Sedunia, di mana Hari Jantung Sedunia untuk tahun 2022 ini adalah terkait dengan Use Heart for Every Heart. Namun pertanyaannya untuk kita semua, apakah benar kita sudah mengenali kondisi jantung kita sendiri? Sehatkah sudah jantung kita? Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk terus meningkatkan kesehatan jantung kita sehingga jantung kita bisa prima? Untuk itu kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir dengan kuning cerahnya yang pastinya agak pelit informasi dong dok ya. Semoga. Jadi beliau adalah Dr. Maya Rosana Amalia, SPJPVH, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Selamat sore dok. Selamat sore Mbak Muna. Akhirnya ketemu lagi kita dengan tema yang sangat luar biasa sekali. Kita pengen share kepada masyarakat luas yang menyaksikan kita kali ini terkait dengan kesehatan jantung. 29 September setiap tahun kita peringati sebagai Hari Jantung Sedunia, dan tentunya peringatan tersebut kita tidak inginkan hanya sebagai seremonial saja, tapi momentum untuk menyadarkan, oke, saya pengen punya jantung yang sehat, jantung yang prima, karena jantung ini adalah salah satu investasi kita. Kemudian pertanyaannya dok, gimana sih cara kita mengenali dulu nih kesehatan jantung kita? Oke, mengenali dulu ya kesehatan jantung kita, terutama kita harus menyadari usia kita dulu. Usia, kita harus menyadari usia kita dulu. Kita usia di mana, rentang berapa? 20, 30, 40 atau 40 tahun ke atas. Itu resikonya semakin bertambah usia. Resiko penyakit jantung koroner ya, terutama yang disoroti itu semakin bertambah. Gitu. Usia ini pertama. bisa menjadi hal pertama yang bisa kita sadari terkait dengan kondisi jantung kita itu tadi. Kemudian kalau kita sudah tahu kondisi jantung kita, maka kemudian kita bisa melakukan atau antisipasi gitu kan terkait dengan hal yang tidak kita inginkan. Ya, jadi gitu. Jadi kalau kita sudah menyadari bahwa kita di rentang usia mana, misalnya seperti kita 30-an gitu ya. Kita bisa mulai menyadari kita harus mulai nih rutin, bukan harus mulai, seharusnya udah lama ya, mulai rutin berolahraga, rutin memiliki aktivitas fisik yang rutin ya untuk menjaga stamina, kebugaran tubuh dan juga kesehatan jantung itu tadi. Tapi ciri-ciri jantung sehat itu seperti apa sih dok? Ciri-ciri jantung sehat itu tidak ada gejala, tidak bergejala ya. Baik. Tidak ada keluhan sesak nafas, nyeri dada, tidak mudah capek, ya. Kualitas hidupnya baik. Gitu. Bisa memenuhi aktivitas sehari-hari, kegiatan sehari-hari secara baik. Ya, tidak ada keluhan, tidak ada limitasi dalam pekerjaan sehari-hari ya. Jadi bisa dikatakan apa yang disampaikan oleh dokter tadi ini adalah ciri-ciri dari jantung yang tidak sehat. Yang sehat, yang tadi ya, tidak ada limitasi, tidak ada limitasi pekerjaan sehari-hari, itu kan jantung sehat berarti ya. Tidak ada keluhan. Jadi tidak ada keluhan, tidak ada gejala yang dirasakan, tidak ada limitasi pekerjaan sehari-hari. Tapi ketika sudah disampaikan oleh dokter tadi, ini sering sekali ngerasa capek, kemudian ada keluhan. Lebih spesifiknya kalau misalnya jantung kita lagi bermasalah gitu, ngasih sinyal gitu, kalau ternyata jantung kita nggak baik-baik saja, itu gimana tuh? Misalnya tadinya bisa melakukan pekerjaan rutin setiap hari secara tuntas tanpa ada keluhan, lalu sewaktu-waktu mudah capek gitu, tidak tuntas, misalnya sehari bisa 8 jam ini bekerja, beraktivitas sehari-hari dengan baik, lalu suatu waktu sesak gitu, baru berapa jam sudah sesak atau lelah, mudah lelah gitu, itu sudah alarm sebenarnya. Kalau ada sesuatu yang salah di diri kita gitu. Hal yang paling tepat yang harus kita lakukan, karena mungkin kalau sekarang nih ketika kita merasakan kendala terkait dengan hal tersebut, nih udah bunyi alarmnya, yang pertama kali dilakukan orang mungkin adalah cek Google gitu ya. Ini bener atau enggak gitu, atau langsung ke dokter gitu. Kalau itu terjadi ya sebaiknya temui dokter ya. Kalau cek Google, kadang apa yang di browsing itu kan tidak selalu
benar, maksudnya tidak selalu sesuai dengan keadaan kita begitu. Jadi lebih baik ya temui konsultasi dengan dokter Anda begitu. Baik, jadi ini yang harus dilakukan ketika Anda sudah mengenali atau mengetahui sehat atau tidaknya jantung Anda. Kemudian ketika kita berbicara terkait dengan jantung, kita ingin sekali, jantung ini kan investasi kita nih. Iya, betul. Seumur hidup begitu kan, Iya. harus kita jaga. Ini berkaitan dengan kualitas hidup kita yang disebutkan oleh Dokter Maya tadi. Iya. Untuk menguatkan kerja jantung kita, Iya. apa yang bisa kita lakukan? Mengingat tema kita Iya. dalam bincang hangat kali ini adalah berolahraga Iya. untuk kesehatan jantung. Tentu saja mulai olahraga, ya, mulai olahraga dengan baik ya. Jika belum pernah secara rutin berolahraga, maka harus dimulai secara bertahap. Jangan langsung intensitasnya berat, jangan langsung intensitas berat, dan harus mengukur juga stamina kita gitu. Oke. Bertahap dan ada pemanasan. Bertahap dan juga ada pemanasan. Saya ingat sekali dokter pernah mengatakan bahwa setiap kali kita olahraga tuh memang benar tidak bisa diporsir langsung gitu ya olahraga. Kemudian tidak bisa langsung pada gerakan inti, tapi harus diawali dengan pemanasan, inti dan juga pendinginan seperti itu. Harus ada cooling down juga. Apa yang terjadi ketika kita berolahraga tanpa diawali pemanasan dan diakhiri dengan pendinginan itu tadi? Itu bisa macam-macam efeknya ya. Misalnya kita tidak biasa lari 5 kilo langsung, kita tidak pernah lari ya, jarang lari ya. Lalu kita mau membiasakan diri kita tuh lari gitu, tiba-tiba langsung kita memaksakan 5 kilo lari, padahal sehari-hari tidak pernah olahraga lari ya, paling jalan biasa atau tidak pernah, jarang olahraga. Nah itu tiba-tiba lari 5 kilo itu bisa fatal ya, bisa nanti pasien exhausted ya, jadi terlalu kelelahan, fatigue, terlalu lemah, debar-debar yang berkepanjangan ya, dan macam-macam nanti sequelenya atau lebih lanjutnya tadi aritmia ya, ada irama-irama jantung yang tidak reguler karena tadi kaget. Aritmia tuh irama jantung tidak beraturan ya. Itu bisa terjadi jika tadi tiba-tiba apa-apa yang tiba-tiba tuh tidak baik ya. Harus bertahap dan berangsur-angsur, bertahap, ada pemanasan, lalu baru dilakukan olahraganya sesuai dengan porsi kita saat itu ya. Belum bisa yang berat ya sudah bertahap. Lalu setelah itu harus pendinginan. Ya itu sih. Jangan dipaksakan begitu ya. Jangan tiba-tiba juga. Jangan tiba-tiba juga. Jadi harus ada alasannya begitu ya. Iya, harus ada alasannya, jangan sampai tiba-tiba begitu. Dan yang pastinya sekali lagi 29 September semoga bisa menyadarkan kita betapa amat sangat pentingnya yang namanya jantung ini. Mengingat angka kasus kematian terkaitan dengan jantung untuk tahun 2022 yang terbaru ini berapa, Dok? Terus terang saya belum saya belum update tentang itu. Kalau untuk angka kematian 2022 ya. Betul. Karena biasanya di akhir tahun kan. Oke, dan tentunya sekali lagi ini membuat Anda, terutama untuk Anda yang baru saja menyaksikan kita di sini, ingin terus mengikuti bincang hangat. Yang tema kita kali ini adalah olahraga untuk kesehatan jantung. Salah satu cara untuk mengenali kesehatan jantung kita adalah terkait dengan mengenali ada atau tidak gejala yang seperti disebutkan oleh Dokter Maya tadi. Kemudian harus rutin juga berolahraga. Kemudian pertanyaan yang mungkin ingin Anda ketahui saat ini adalah berkaitan dengan mitos dan juga fakta yang tentunya banyak sekali beredar di tengah-tengah masyarakat yang berkaitan dengan jantung. Tapi sebelum kita kupas apa aja mitos dan juga faktanya, kita akan kembali saat lagi tetap di Bincang Hangat. Ayo dong. Salah satu upaya untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19 adalah dengan melakukan vaksinasi secara bersama untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Badan POM menerbitkan Emergency Use Authorization setelah bersama para ahli dalam komite advisory yang mandiri mendapatkan
data saintifik hasil uji klinik yang cukup dari aspek mutu, keamanan, dan khasiat untuk vaksin COVID-19 yang digunakan. Vaksinasi hanya dilakukan dengan vaksin yang aman, bermutu, dan efektif. Keberhasilan penanganan COVID di Indonesia akan menjadi keberhasilan kita sebagai bangsa dan juga sebagai bagian dari masyarakat dunia. Dan ini hanya dapat kita capai dengan bersama-sama. Kita akan ciptakan ruang sendiri. Berkarya tanpa perlu mengenal batasan. Kita adalah penikmat tantangan. Dimanapun dan kapanpun. Semangat bergerak, ciptakan inspirasi yang berbeda. Untuk mereka yang siap beradaptasi. Ciptakan prestasi barumu. Bersama, kita terus bergerak. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan. Menghapus rasa percaya, membunuh optimisme. Membangun rasa curiga. Ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek faktanya, baru disebar. Stop hoaks dari sekarang. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Hangat edisi kali ini. Tema kita adalah berkaitan dengan olahraga untuk kesehatan jantung. Jangan dipaksakan, jangan tiba-tiba, dan jangan diporsir. Tapi sebelumnya untuk penderita penyakit jantung, olahraga seperti apa yang dianjurkan? Olahraga seperti apa yang dianjurkan? Olahraga untuk sudah menderita penyakit jantung ini ya? Ya sebaiknya yang tidak kompetitif ya. Kalau sudah didiagnosa penyakit jantung ya, sebaiknya. Dan itu memang ada kelasnya ya. Itu kelasnya apa? Berat, dia apa? Baru ya ringan, apa sudah berat gitu. Ada klasifikasinya. Ada klasifikasinya. Berarti olahraganya sesuai dengan klasifikasinya. Sesuai dengan klasifikasinya, betul. Pada saat berolahraga itu harus tetap ditemani dokter atau gimana tuh? Enggak sih. Ya, untuk konsul begitu terkait dengan olahraga yang harus dilakukan agar tetap terkontrol dan terjaga. Bukan ditemani dokter, tapi itu tadi ya, kita harus tahu kondisi kita. Misalnya memang sudah merupakan pasien jantung, klasifikasinya yang bagaimana? Kalau misalnya contohnya dia sudah berat gitu ya, sudah berat tentu saja gagal jantung misalnya ya. Pasien ini gagal jantung dan cepat sekali sesak nafas. Tentu saja olahraganya tidak yang kompetitif, misalnya tenis atau permainan yang kompetisi gitu. Bukan itu. Olahraganya yang ringan saja seperti jalan ya di sekitar rumah 30 menit sehari ya, asal rutin. Jalan juga bukan jalan cepat ya, jalan biasa aja asal gerak ya. Kalau ini suatu pasien gagal jantung yang sudah kelasnya berat ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi pasien ya. Beda dengan yang pasien jantung yang lebih muda. Kalau lebih muda dan masih cenderung lebih baik staminanya, itu bisa intensitas moderat. Intensitas moderat itu seperti jalan cepat, lalu renang, tapi disesuaikan jaraknya ya. Renang juga, lalu
kegiatan sehari-hari seperti memasak dan menyapu di rumah itu sebenarnya sudah intensitas moderat gitu. Oke, jadi ternyata Iya. pekerjaan-pekerjaan yang biasa Di kita rumah. lakukan di rumah Iya. itu termasuk olahraga juga bagi penderita penyakit jantung yang klasifikasinya berat. Aktivitas moderat ya, dengan Oke. intensitas moderat. Baik. Ya. Tapi terkait dengan penderita jantung ini, Iya. siapa sih sebenarnya yang berisiko mengalami serangan jantung? Yang Anak-anak, ya, remaja, ya. tua, lansia, seperti apa? Semuanya beresiko. Jadi penyakit jantung itu ada macam-macam ya, macam-macam. Kalau terjadi pada usia anak-anak, itu biasanya penyakit jantung bawaan, yang bawaan dari dalam kandungan ya, maksudnya. Biasanya kalau kasusnya sudah ditemukan sejak anak-anak. Biasanya bisa juga sih suatu penyakit yang ditularkan seperti penyakit jantung rematik. Kalau usia dewasa muda juga biasanya kita temukan masih suatu bawaan. Tapi jika sudah lebih dewasa, sudah usia 20 tahunan ke atas, biasanya sesuatu yang didapat seperti yaitu penyakit jantung koroner yang paling kita waspadai kan. Oke. Baik, mungkin ada di antara pemirsa yang baru saja bergabung bersama kita. Kita akan flashback lagi terkait dengan pembicaraan kita di awal tadi. Bagaimana cara kita mendeteksi dini? Ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk tahu Mendeteksi jantung dini, kita sehat atau tidak? Oke. Pertama, mendeteksi dini, pertama konsultasi bisa ya, konsultasi dulu ke dokter spesialis. Oke. Tadi sebelumnya kan kita sudah harus menyadari ya kita di kelompok usia berapa ya. betul. Lalu yang kedua kita jika ada keluhan konsultasi ke dokter spesialis. Lalu setelah itu bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti tes treadmill atau USG jantung. Seperti itu ya, itu di dokter spesialis jantung khusus. Baik. Contohnya sih antara lain seperti itu. Jadi ini yang bisa kita lakukan ketika Konsultasi, kita atau mungkin juga keluarga beserta orang terdekat kita ada keluhan-keluhan terkait dengan jantung. Maka hal tepat yang bisa dilakukan adalah seperti yang disebutkan oleh Dr. Maya tadi. Ya. Berkaitan dengan olahraga, ini ada banyak sekali jenis olahraga. Sudah disebutkan tadi untuk penderita penyakit jantung yang klasifikasinya berat. Kemudian agar kita kan maunya mencegah lebih baik daripada mengobati kan. Betul. Jadi sebelum kita mengalami penyakit jantung itu sendiri, olahraga yang dianjurkan seperti apa? Tentunya sesuai dengan minat kita ya. Misalnya sekarang kan lagi musim sepeda. Betul. Kalau musim sepeda dilakukan bertahap ya, jangan langsung long distance ya. Jadi lakukan semuanya tuh bertahap dan juga ada pemanasan. Lalu ada yang suka running gitu ya. Itu juga butuh latihan, running apalagi. Jangan langsung lari, harus pemanasan ya, gerakan pemanasan. Lalu setelah itu belajar lari dengan benar. Oh, belajar lari dengan benar ini menarik. Berarti selama ini ada berlari dengan yang tidak benar. Gitu, yang salah gitu. Seperti apa tuh? Gerakannya mungkin apakah mungkin sikunya ke kiri atau ke kanan gitu ya? Ya, itu memang harus ada peraganya ya. Cuma ada caranya lari dengan benar, tumpuan di tumit segala macam lah, itu teknis sekali. Mungkin lain waktu ya bisa kita peragakan juga ya, praktekkan ada peragakan gitu ya, lari dengan benar. Lalu ada pemanasan, intinya tuh pemanasan sebenarnya. Semua olahraga intinya pemanasan ya, jangan langsung gedebruk gitu, langsung lari, langsung goes ya. Senam-senam dulu ya, ada gerakan-gerakan pemanasan yang harus dilakukan ya. Itu penting banget lah ya, penting banget pemanasan. Untuk manfaat pemanasan sendiri sebelum kita mulai berolahraga. Jadi itu sebenarnya kalau bahasa kerennya habituasi ya, atau kita membiasakan diri ya, mempersiapkan diri kita keseluruhan untuk menghadapi nanti menjalani melakukan aktivitas yang lebih berat. Jadi harus ada itu semuanya gradual ya, ada peralihan kayak gitu. Jadi pemanasan itu adalah persiapan, mempersiapkan tubuh kita, stamina kita, fisik kita gitu untuk itu tadi inti dari gerakan intinya ya.
Saya lari ya gerakan intinya lari gitu. Jadi kan Betul. sebelumnya pemanasan senam ya, ada gerakan-gerakan pemanasan ya. Nanti mungkin lain waktu bisa kita peragakan ya. Gerakan-gerakan pemanasan, mungkin ada peraganya ya. Betul, ada betul. peraga nanti untuk itu persiapan ya. Intinya Betul. tuh pemanasan tuh persiapan, mempersiapkan tubuh kita sih. Sebenarnya itu. Jadi apapun olahraga yang kita pilih, begitu kan, Ada yang kita pemanasan. sukai atau yang sesuai dengan selera kita harus tetap diawali dengan yang namanya pemanasan. Walaupun berenang sekalipun itu. Betul. Dan diakhiri dengan pendinginan. Dengan Selalu. pendinginan. Pendinginan sendiri manfaatnya untuk tubuh kita? Gradual juga, gradual. Jadi nggak tiba-tiba gitu. Iya. Ya, nanti setelah lari juga ada ya senam gerak-gerak juga ya. Apa namanya maksudnya ya? Jangan jangan langsung tiduran kayak gitu, langsung duduk gitu langsung. Betul, Ya, betul. pokoknya kalau langsung saya lari gitu, coba ini dulu apa namanya? Jangan langsung duduk ya, berdiri, posturnya berdiri, nafasnya diregularkan lagi ya, biar regular lagi gitu sih. Jangan langsung apa-apa tuh jangan langsung capek langsung duduk jongkok gitu, enggak, jangan. Ini sebenarnya yang biasa kita lakukan dan sering kita temukan, Iya. tapi ternyata ini adalah salah ya. Iya, jangan tiba-tiba, jangan apa-apa tuh jangan drastis. Ya, ada pemanasan, lalu ada olahraganya, ada pendinginan, kayak Oke, gitu. Itu betul. masalah olahraga. Baik, dokter, sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah tentunya, apa yang paling banyak ditanyakan oleh pasien atau masyarakat ketika Iya. bertemu dengan dokter? Dok, apa sih yang paling fatal gitu bisa terjadi pada orang yang suka berolahraga gitu? Itu sih sering juga. Apa sih sebenarnya yang paling fatal gitu? Yang paling fatal itu tergantung usia ya. Biasanya yang menakutkan adalah kalau jika di usia kurang dari 35 itu masih muda. Banyak kan atlet yang juga kita lihat di TV gitu tiba-tiba muda kok meninggal gitu. Iya, betul. Ternyata itu ada resiko namanya hypertrophic cardiomyopathy atau HCM. Itu bentuk kelainan penyakit ya bisa dibilang bawaan ya, penyakit bawaan yang memang itu harus dideteksi. Jadi deteksinya itu memang yang paling simpel USG jantung, tapi itu USG harus ke jantung. dokter jantung kan. Oke. Makanya jadi deteksinya bagaimana? Deteksinya memang harus konsultasi ke dokter jantung Iya. gitu. Keluhan apapun misalnya kayak mudah lelah tadi, Betul. ada nggak enak di dada, nyeri dada, apalagi sampai nyeri dada ya. Jadi dikonsultasikan, jangan dianggap remeh gitu. Iya. Karena jika itu suatu hal yang bisa mengancam jiwa gitu kan nanti bisa lebih aware ya. Betul sekali. Apalagi itu seorang olahragawan harus konsultasi dulu. Atau seorang yang beraktivitas seperti olahragawan gitu. Itu harus konsultasi dulu dengan dokter. Oke, berarti setelah konsultasi kemudian diungkapkan memang ada masalah gitu pada jantungnya. Apa yang dilakukan kemudian? Ya itu disesuaikan dengan ini bidangnya masing-masing. Ya. Sulit ya itu ya kalau misalnya sudah wah ini ternyata ada hypertrophic nih gitu dan dia dipersiapkan menjadi atlet sepak bola. Nah, itu memang ini ya, memang harus lebih aware. Memang Dan sulit itu. Geraknya sudah terbatas begitu ya? Tidak boleh terlalu tidak boleh terlalu lelah gitu. Oke. Nanti sewaktu-waktu bisa meninggal mendadak. Itu kalau kasusnya HCM ya, kasusnya HCM. Nah, itu tadi yang muda. Kalau yang 35 tahun ke atas, nah ini kebanyakan ditemukan yaitu sudden cardiac death karena atau meninggal mendadak karena penyakit jantung koroner. Nah, jadi kan semakin bertambah usia resiko penyakit jantung koroner semakin bertambah ya. Apalagi dengan gaya hidup sekarang, kuliner ya. Lalu kuliner yang sangat bermacam-macam, bervariasi gitu. Gaya hidup macam-macam. Itu yang menyumbang sih
resiko penyakit jantung koroner juga ya. Itu berkaitan nanti sama diabetes mellitus, hipertensi dan kadar kolesterol tubuh, terus tingkat obesitas kita, lalu juga kebiasaan gaya hidup merokok itu merupakan faktor resiko utama penyakit jantung koroner. Ini bukan saya yang ini menyatakan, memang ini statement resmi dari rekomendasi dari internasional gitu. Jadi merokok itu memang sangat tidak baik ya. Betul. Faktor risiko utama penyakit jantung koroner. Mungkin lain waktu kita juga bisa bahas ya masalah faktor-faktor risiko satu-satu ini, karena untuk membicarakan diabetes sendiri itu luas, hipertensi juga, ya. Terus merokok bisa membahayakan kesehatan jantung, itu juga sangat luas. Jadinya ini kita masih global ya, secara global aja gitu. Dan kita pun mendapatkan pengetahuan seperti ini maunya tidak setengah-setengah gitu ya, harus secara penuh untuk kemudian nanti kita benar-benar aware terkait dengan kesehatan jantung kita, kesehatan diri kita, yang sekecil apapun perubahan atau keluhan yang kita rasakan itu tentunya adalah suatu alarm untuk kita tindak lanjuti. Jangan sampai nih udah nyeri gitu kan, kemudian mudah lelah, padahal nggak aktivitas fisik, nggak aktivitas banyak, tapi kita biarin aja. Tapi kadang banyak yang kayak gitu, Dok, udah nyeri, kemudian dibiarin aja. Dibiarin aja tuh. Jadi keluhan-keluhan tersebut, sesak nafas, nyeri dada, apapun yang membatasi pekerjaan kita sehari-hari, tadinya biasa aja, tapi sekarang kok baru 50% sudah sesak atau lelah gitu ya. Betul. Itu alarm. Itu yang dinamakan kualitas hidup seseorang itu sudah menurun. Nah, jadi kita tujuannya di sini untuk mengutarakan prevensi atau pencegahan penyakit jantung itu adalah untuk membuat kualitas hidup manusia atau seseorang itu tetap baik, tidak menurun. Nah, gitu. Karena adanya semua keluhan-keluhan tersebut, itu yang paling tidak enak adalah kualitas hidup seseorang tuh bisa menurun, dan akhirnya yang tadinya dia berfungsi dengan baik, produktif, jadi tidak produktif. Itu yang fatal atau yang kita hindari sebenarnya. Dan inilah tentunya yang seperti diungkapkan oleh Dr. Maya yang disuarakan, tidak hanya melalui bincang hangat sore ini, tapi juga tentunya melalui acara besok yang akan diselenggarakan di lapangan Sangkareang. Jadi hari Minggu biasanya kita tanggal 2 Oktober ya, bersama dengan keluarga, family time, kenapa tidak bisa langsung ke lapangan Sangkareang. Ada apa di lapangan Sangkareang besok? Ya, tanggal 2 Oktober ya, itu merupakan acara besar ya bagi dari Perhimpunan Dokter Jantung Indonesia. Kita akan mengadakan Senam Nusantara Perki. Perki itu nama Perhimpunan Dokter Jantung seluruh Indonesia. Senam Nusantara Perki akan dilakukan serentak ya pada 42 cabang perki seluruh Indonesia. Ya, ini sangat besar. Sampai saat ini pesertanya sudah 30.000 peserta. Sudah 30.000 peserta. Itu di Kota Mataram. Dan masih akan bertambah seluruh Nusantara. Nusantara luar biasa. Ya, dan akan masih bertambah sepertinya. Ada Google Form yang harus diisi sebenarnya ya, tapi itu tidak perlu khawatir. Datang saja, nanti akan diberitahu untuk mengisi Google Form bagaimana caranya. Ada petugas-petugas nanti yang akan membantu. Jadi jika belum mengisi Google Form, dapat tetap hadir, hadir saja. Nanti mengisi Google Formnya belakangan, ya. Di Taman Sangkareang mulainya kita serentak jam 8 pagi. Tapi sebelum itu kita harus latihan karena koreografinya baru koreografi ini koreografi senam jantung sehat yang dimodifikasi ya. Jadi dimodifikasi dengan gerakan-gerakan tarian daerah dari Sabang sampai Merauke. Wow, luar biasa. Ya, ini menarik ya. Dan itu harus latihan, tidak bisa jam 8 itu sudah mulai senam, dan kita akan disapa dari Jakarta
Jadi sebelum jam 8 kita akan ada latihan dulu nih. Betul. Nah, dengan Biar nanti gerakannya serentak begitu ya. Iya, Kemudian betul. sama agar nanti waktu dokumentasi juga kelihatannya keren banget gitu Iya. kan. Dan selain senam itu tadi, Anda juga besok akan mendapatkan edukasi bantuan hidup dasar, Iya. pemeriksaan kesehatan gratis, Iya. termasuk juga adalah pertunjukan dance PHD. Wow. Kayak apa, Bu? Jadi kayak seru Besok banget ya. Seru. Sehatnya dapet, Serunya ya kan? dapet. Serunya dapet, Iya. apalagi hadiahnya dapet. Karena ada door prize Ada juga door ya. prize-nya juga. Wah, jadi Iya. lengkap ya. Tunggu apa lagi pemirsa untuk Anda besok yang ingin berolahraga. Mungkin kemarin sudah ke beberapa tempat, tapi mungkin besok juga adalah giliran Anda ke Sangkareang ya. Kenapa tidak? Bisa ikuti acaranya mulai dari jam 7, bisa standby di sana untuk mendapatkan semua keistimewaan yang tentunya Iya. ditawarkan oleh Perki untuk memeriahkan yang namanya Hari Jantung Sedunia 29 September 2022 kemarin. Kita akan kembali sesaat lagi tentunya masih dalam bincang hangat, tetap bersama kami. Segmen terakhir. Salah satu upaya untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19 adalah dengan melakukan vaksinasi secara bersama untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Badan POM menerbitkan Emergency Use Authorization setelah bersama para ahli dalam komite advisory yang mandiri mendapatkan data saintifik hasil uji klinik yang cukup dari aspek mutu, keamanan, dan khasiat untuk vaksin COVID-19 yang digunakan. Vaksinasi hanya dilakukan dengan vaksin yang aman, bermutu, dan efektif. Keberhasilan penanganan COVID di Indonesia akan menjadi keberhasilan kita sebagai bangsa dan juga sebagai bagian dari masyarakat dunia. Dan ini hanya dapat kita capai dengan bersama-sama. Kita akan ciptakan ruang sendiri. Berkarya tanpa perlu mengenal batasan. Kita adalah penikmat tantangan. Dimanapun dan kapanpun. Semangat bergerak, ciptakan inspirasi yang berbeda. Untuk mereka yang siap beradaptasi. Ciptakan prestasi barumu. Bersama, kita terus bergerak. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan. Menghapus rasa percaya, membunuh optimisme. Membangun rasa curiga. Ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek faktanya, baru disebar. Stop hoaks dari sekarang. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Hangat, masih di awal bulan Oktober 2022. Jadi harus tetap semangat ya, tidak ada kata tidak semangat, sekarang sudah awal bulan, kemudian sudah dikasih tips juga bagaimana caranya kita supaya bisa mengenali kondisi jantung kita yang merupakan investasi yang sangat Vital. betul sekali ya, jadi sangat bernilai dan juga tidak bisa diuangkan begitu ya. Dan jangan lupa besok untuk Anda yang tidak ada acara bisa langsung mengikuti kegiatan yang tentunya diadakan oleh Perki. Bisa dikatakan ini sebagai puncak dari peringatan Hari Jantung Sedunia yang jatuh di tanggal 29 September 2022 yang lalu. Senam Nusantara Perki.
Senam Nusantara Perki dengan koreografi yang baru menggabungkan seluruh kekayaan dari Nusantara. Langsung datang karena di sana ada instruktur. Jadi jangan takut mati gaya. Betul. Jangan takut kaku, jangan takut nggak bisa gerak gitu ya. Takut nggak bisa ngikutin. Ada instruktur yang siap membantu. Nanti kita ada latihan ya, jam 7 bisa datang ya. Jam 7 bisa datang, lalu kita akan latihan dulu, ada instruktur-instruktur yang siap membantu, jadi kita sehat bersama. Sehat bersama, dan yang paling penting acaranya adalah gratis alias tidak dipungut bayar apa. Malah ada door prize. Bayar tiket, malah ada door prize. Iya, malah ada door prize. Jadi seru banget nih. Sebelum kita sama-sama memboyong pulang door prize esok hari di lapangan Sangkaryang bersama dengan Perki, kita pengen tahu dong ya, persiapan kita untuk berolahraga yang aman untuk jantung, ya kan? Siapa tahu dari nanti malam udah bisa melakukan persiapan nih untuk mengikuti acara besok. Jadi ini untuk persiapan kita berolahraga secara general saja ya. Secara umum untuk besok aja ya. Jadi kita bisa secara rutin ngecek tekanan darah. Ngecek tekanan darah kita ya. Kita harus aware kalau kita punya kecenderungan tensi tinggi ya, hipertensi, itu harus aware ya. Itu tadi ya, tekanan darah. Yang kedua, kita harus tentu saja jaga makan. Betul, jaga makan. Enggak. Coba kita jadi dua operator juga gitu, biar imbang, balance. Jadi kita harus jaga pola makan. Bukannya apa-apa, pola makan sehat itu nanti imbasnya banyak ya, imbasnya banyak. Yang pertama, kita mengontrol asupan lemak ya, karena lemak itu adalah tabungan penyakit jantung koroner kan. Itu yang nggak enaknya ya. Terus yang kedua, dari menjaga diet ya, menjaga diet maksudnya kita pola makannya sehat ya, diet sehat itu kita juga bisa menghindari diri kita untuk terkena diabetes. Itu kan yang penting ya, karena diabetes juga arahnya merupakan faktor resiko penyakit jantung koroner. Arahnya ke situ-situ juga. Kita juga dapat mengontrol tensi kita ya, tidak berlebihan kadar garamnya. Gitu. Dan yang ketiga, kalau tadi itu ya, kalau mau olahraga, pemanasan. Jangan lupa ya, saudara-saudara, pemanasan itu penting ya. Semuanya, semua olahraga kita pemanasan. Jangan langsung lari, jangan langsung goes ya. Stretching dulu ya, stretching dulu 15 menit. Syukur-syukur bisa lebih. Stretching dulu. Kita mempersiapkan tubuh kita nih untuk olahraga. Pemanasan adalah mempersiapkan tubuh kita untuk olahraganya. Mengurangi resiko cedera juga pada saat berolahraga ya. Iya, macam-macam ya, mencegah efek samping yang tidak kita kehendaki. Macam-macam ya itu pemanasan. Lalu untuk pasien jantung ya, untuk yang sudah didiagnosa dengan penyakit jantung koroner, hendaknya jika berolahraga tidak lupa sangu, bawa pill in the pocket. Jadi pill in the pocket itu apa? Ada pasti para pasien jantung sudah familiar namanya ISDN atau isosorbit dinitrat ya. Itu adalah obat di bawah lidah. Mereka udah paham ya untuk mengurangi atau mengatasi nyeri dada sewaktu-waktu yang bisa menghampiri, yang bisa menyerang. Gitu ya. Lalu yang terakhir, tentu saja jika kita mengalami sesuatu, gejala apapun ya harus disadari. Harus disadari, jangan diabaikan. Harus disadari. Kalau kita sudah menyadari, kita bisa mengontrol kapan kita harus berhenti. Kapan kita harus berhenti itu penting ya. Dan juga memberitahu orang terdekat. Jika ini sedang berolahraga ya, jika merasakan sesuatu, gejala apapun, disadari dan kita harus tahu kapan berhenti. Jangan memaksakan diri. Dan bilang ke orang yang paling dekat, saya nyeri dada.
gitu. Oke, Jadi jadi jangan dipendam diam sendiri betul, gitu ya. jangan dipendam sendiri. Betul. Berarti alangkah baiknya biasa. ketika kita berolahraga ada yang nemenin gitu kan? Ya, sebaiknya sih ya jangan sendirian. Kalau Betul. sudah memiliki faktor resiko ya. Baik, ini yang paling penting tentunya yang sudah digarisbawahi oleh dokter. Kita sadari betul kondisi kita. Karena kalau kita sudah paham, kenal betul sama kondisi kita, maka pada saat berolahraga kita akan mencari olahraga yang aman. Kemudian persiapan-persiapannya pun sudah disampaikan oleh dokter. Tinggal kitanya yang mau melakukan hal tersebut atau tidak, begitu ya. Iya. Karena terkadang kita sudah tahu ilmunya, tapi untuk praktiknya itu kita malas, begitu kan? Baik. Dan ini adalah akhir dari kebersamaan kita tentunya dalam Bincang Hangat di edisi sore ini tidak terasa karena tema kita sangat menarik sekali, olahraga yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan jantung. Tapi tidak lengkap rasanya kita closing sebelum kita mendengarkan statement dari Dokter Maya terkait dengan kesehatan jantung kita. Silakan, Dok. Ya, jadi mari kita bersama-sama menyadari bahwa jantung kita ini perlu dijaga ya. Jangan dikesampingkan, jangan disepelekan, dijaga. Kita bisa memulai dengan gaya hidup yang sehat ya. Gaya hidup yang sehat yaitu adalah mulai berolahraga, makan yang baik, yang sehat, dan juga jauhi stres. Jauhi stres. Baik. Itu saja. Jauhi stres ya, ini yang tentunya penting juga untuk kita ingat sama-sama ya, karena salah satu kunci agar jantung kita tetap sehat dan kita tetap happy ya. Baik, terima kasih dokter sudah hadir bersama kita. Kita tunggu next episode-nya tentunya dengan tema-tema yang sangat menarik sekali untuk membuat masyarakat di Nusa Tenggara Barat lebih waspada, lebih sehat dan juga lebih memiliki kualitas dalam hidupnya yang tentunya saya yakin masing-masing dari kita memiliki cita-cita yang sangat tinggi sekali yang ingin kita aplikasikan, yang ingin kita raih, begitu ya. Salah satunya cara yang paling mudah adalah dengan menjaga kesehatan jantung kita. Dan jangan lupa pemirsa, untuk besok hari Minggu 2 Oktober 2022 mulai dari jam 7 pagi Anda bisa langsung datang ke lapangan Sangkareang karena besok akan diadakan Senam Nusantara Perki Use Heart for Every Heart, di mana Anda juga bisa mendapatkan edukasi terkait dengan bantuan hidup dasar, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis dan bawa pulang hadiahnya jika beruntung. Ingat-ingat, acara ini gratis alias tidak dipungut bayaran apapun. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Terima kasih Dokter Maya. Terima kasih Mbak untuk Muna. acara besok. Kita berjumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Salah satu upaya untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19 adalah dengan melakukan vaksinasi secara bersama untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Badan POM menerbitkan Emergency Use Authorization setelah bersama para ahli dalam komite advisory yang mandiri mendapatkan data saintifik hasil uji klinik yang cukup dari aspek mutu, keamanan, dan khasiat untuk vaksin COVID-19 yang digunakan. Vaksinasi hanya dilakukan dengan vaksin yang aman, bermutu, dan efektif. Keberhasilan penanganan COVID di Indonesia akan menjadi keberhasilan kita sebagai bangsa dan juga sebagai bagian dari masyarakat dunia. Dan ini hanya dapat kita capai dengan bersama-sama. Kita akan ciptakan ruang sendiri. Berkarya tanpa perlu mengenal batasan. Kita adalah penikmat tantangan. Dimanapun,
dan kapanpun. Semangat bergerak, ciptakan inspirasi yang berbeda. Untuk mereka yang siap beradaptasi, ciptakan prestasi barumu. Bersama, kita terus bergerak. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan. Menghapus rasa percaya, membunuh optimisme. Membangun rasa curiga. Ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek faktanya, baru disebar. Stop hoaks dari sekarang. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Selamat datang di dunia warna M-ku. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna